warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang merupakan mahasiswi dari Universitas Pakuan, jurusan Pendidikan Biologi kelas 1A. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pencemaran tanah yang terjadi di Jalan Bumi Pakuan. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Fitrian. Nama saya Mia Dwi Anggreni. Nama saya Nur Aziza Ardiani Arum. Selamat menyaksikan. Di sekitar kita pasti banyak terjadi macam-macam kondisi tanah. Ada yang sudah tercemar, ada juga yang masih bebas dari pencemaran. Nah, jadi pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah itu tercampur di area permukaan atau bahkan di bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Bisa kita lihat sendiri di belakang saya merupakan contoh dari pencemaran tanah. Menjelaskan tentang penyebab pencemaran tanah. Pencemaran tanah seperti yang tadi sudah disebutkan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan memiliki banyak sekali dampak negatif. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui penyebab dari pencemaran tanah supaya kita dapat mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran tanah tersebut. Yang pertama, disebabkan oleh limbah organik dan anorganik. Penyebab dari pencemaran tanah yang pertama disebabkan oleh limbah organik dan juga limbah anorganik. Definisi limbah organik sendiri adalah limbah yang dalam proses penguraiannya tidak memakan waktu dan proses yang lama. Hanya dengan waktu yang singkat, limbah ini akan mudah terurai. Sedangkan limbah anorganik memakan waktu yang lama dan proses yang panjang agar bisa terurai. Jika dilakukan perbandingan, limbah organik masih berada level yang jauh lebih baik dibandingkan limbah anorganik yang sangat berbahaya. Proses dan waktu penguraian juga berpengaruh atas kadar berbahaya kedua limbah tersebut. Yang kedua ada limbah cair dan limbah padat. Penyebab dari pencemaran tanah berikutnya adalah limbah yang berbentuk cair dan limbah yang berbentuk padat. Seringkali masyarakat menganggap enteng keberadaan limbah cair yang berasal dari sisa pembuatan suatu produk tertentu. Limbah cair ini mayoritas dihasilkan oleh sektor industri, baik itu industri yang besar maupun sektor industri yang kecil. Limbah cair ini memang mayoritas dihasilkan dari limbah pabrik. Namun, limbah cair yang berasal dari rumah tangga dan urusan domestik masih sebagai penyumbang terbanyak pencemaran pada tanah. Contoh-contoh limbah cair yang berasal dari rumah tangga dan urusan domestik seperti limbah air bekas, mencuci baju, mencuci piring, air bekas deterjen, atau air bekas karbol untuk mengepel lantai. Limbah cair ini sangat mencemari tanah karena larut dan menyerap ke dalam tanah. Dengan kata lain, limbah cair ini berperan besar dalam merusak kandungan zat-zat yang ada di dalam tanah. Yang ketiga ada limbah pertanian. Tanpa kita sadari bahwa kegiatan yang melibatkan aktivitas pertanian juga menyebabkan adanya pencemaran tanah. Pertanian ini menghasilkan banyak sekali limbah yang berbahaya. Zat berbahaya yang dihasilkan untuk kegiatan pertanian adalah pupuk kimia dan juga zat pengusir hama yaitu pestisida. Pestisida dan juga pupuk yang mengandung bahan kimia berbahaya jika digunakan akan meresap masuk ke dalam tanah. Bahkan bahan kimia ini dapat merusak struktur dan jaringan-jaringan yang ada di dalam tanah. Jika hal ini seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka tanah akan berubah jadi tidak subur dan sehingga akan tercemar dan tidak cocok lagi digunakan untuk kegiatan bertani dan bercocok tanam. Yang keempat ada kebakaran hutan. Selain disebabkan oleh limbah, aktivitas manusia juga dapat menciptakan pencemaran terhadap tanah. Contohnya kebakaran hutan yang bisa menjadi salah satu dari penyebab pencemaran tanah. Ketika hutan sudah terbakar, hutan tersebut akan sulit untuk kembali ditumbuhi oleh tanaman. Pencemaran tanah akibat kebakaran hutan ini terjadi karena zat-zat penting yang terkandung di dalam tanah telah mati akibat terbakar oleh api. Yang terakhir ada bencana alam. Faktor alam yang dapat menjadi penyebab pencemaran tanah adalah bencana alam. Secara alami, bencana alam dapat mencemari tanah terutama ketika terjadinya banjir. Menjelaskan tentang dampak dari pencemaran tanah. Dampak terhadap kesehatan merupakan salah satu efek yang sangat berbahaya. Salah satunya seperti menghirup gas dari pencemaran tanah tersebut,
Gas tersebut berasal dari tanah yang bergerak perlahan ke atas atau juga melalui penghirupan yang disebabkan benda yang terangkut oleh berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran tanah juga bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, mual, kelelahan, muntah, sakit pada dada, demam pada kulit, iritasi pada mata, dan permasalahan pada pernapasan terutama pada paru-paru. Selain itu, dalam kesehatan juga bisa menyebabkan penyakit dengan jangka panjang. Salah satunya adalah kanker. Hal ini disebabkan oleh kontak antar tubuh dengan tanah yang sudah tercemar karena terkontaminasi oleh berbagai macam zat kimia yang berbahaya. Contohnya bensin dan benzena. Dampak terhadap ekosistem. Contohnya seperti ekosistem tanah yang kandungan yang terdapat dalam tanah akan semakin rusak dan menyebabkan tidak tumbuhnya dan berkembangnya tumbuhan secara maksimal, dan menurunkan kesuburan tanah, mematikan ekosistem tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi pencemaran tanah. Yang pertama ada menghindari aktivitas pertanian yang berlebih. Yang kedua ada mengurangi limbah yang kita hasilkan berupa sampah yang sulit terurai. Yang ketiga ada pencucian tanah. Yang keempat ada bioremediasi. Yang kelima, kurangi barang kemasan. Yang keenam, berhenti membuang sampah di tanah. Yang ketujuh, berkebun organik. Jadi itu mengenai tentang pencemaran tanah. Jadi kita tuh harus menjaga kondisi tanah dan lingkungan sekitar ya. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.